Haleluya. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Wow. Malam hari ini kita bukan sama dengan malam yang kemarin ya. Karena satu hari kita sudah lewati lagi. Dan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Terus bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ya, it's not the same day, bukan hari yang sama. Ketika kita ada di hari ini, kita harus berkata, puji syukur kepadamu karena kami melewatinya. Kami berharap besok adalah hari perhentian itu, hari penantian itu, supaya kami dapat dilepaskan, katanya apa? Dari tubuh maut ini katanya. Ya, supaya kami dilepaskan dari tubuh maut ini, saudara ya. Bapak Ibu jangan khawatir ya. Ketika saudara berkata begitu kemudian tidak ada lagi kemuliaan dunia yang kemudian saudara dapat nikmati begitu. Ingat, kalau Tuhan pun berbuat demikian, ingat satu hal. Itu artinya saudara, Allah ingin mempertontonkan kekuatan kekuasaan kerajaannya di tengah-tengah dunia. Tidak untuk sama sekali saudara dan saya nyaman dan kemudian sulit untuk memiliki keinginan untuk pulang. Itu berarti Allah gagal dan fail in mission. Ya, gagal dalam misi. Kalau sampai apa yang Tuhan izinkan kita nikmati itu membuat kita di sini, di bumi ini, tempatku berdiam. Wah, itu lirik lagunya sudah tak nyaman, tidak bisa lagi Ya, saudara, kalau saya ingat-ingat eksposisi wahyu yang pernah saya bawakan itu kental banget dengan kata-kata orang di bumi, orang-orang di bumi. Dalam tafsiran yang asli, saudara, itu dikatakan yang hatinya itu melekat dengan bumi. Dan kalau kita lihat ini, saudara, ya, kita bawa di dalam materi kita mengenai roh yang menghidupkan. Bagian apa sih di dalam kita yang cenderung dan membawa kita untuk selalu melekat dengan bumi? Itu jadi kita bisa bayangkan itu, kita bisa sadari sebenarnya ketika saya berkata begini, ya, ketika kita dengar lagu lirik lagu apa? Di sini kau beri kelegaan di rumahmu Tuhan. Apa yang saudara bayangkan? Coba teman-teman nih, siapa yang sering nyanyi lagu ini, apa yang saudara bayangkan dengan lirik, 3 potong lirik lagu itu? Apa yang saudara bayangkan? Di sini kau beri kelegaan di rumahmu Tuhan. Apa saudara? Rumah Bapak. Rumah Bapak. Betul nggak? Yang lain ada nggak? Benar kan? Rumah Bapak. Gitu. Karena tidak ada keadaan yang lain yang kita bisa rasa kelegaan itu seperti unlimited, tak terbatas, melampaui apa yang sedang kita rasa, yang kita sedang pikir, yang sedang menekan pikiran dan perasaan kita, begitu. Ya kan? Kelegaan anapauso, perhentian, gitu. Hari perhentian. Ya. Itu memang di sana. Nah, kalau saudara kembali menyadari itu, kira-kira bagian mana di dalam tubuh, di dalam diri kita ini yang kemudian bisa menikmati, ya,
yang bisa menyadari keadaan itu? Jiwa kita. Lumayan kalau jiwanya udah bisa. Apa yang paling mengalami, yang paling menyadari keadaan itu? Di sini kau beri kelegaan. Di pikiran saya atau perasaan saya atau di mana? Di rumahmu Tuhan. Di mana? Tidak pikiran. Di hati. Di perasaan. Di perasaan, di pikiran itu jiwa. Di hati dong. Perasaan, pikiran. Ya, di hati kita, di dalam roh kita. Kita rasa begitu kan? Di sini kau beri kelegaan. Nah, waktu Paulus bilang, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Nah, saudara gini. Jadi saudara yang menjawab bahwa di dalam pikiran dan perasaan, di dalam jiwa, itu tidak salah. Tetapi ada catatannya. Gitu, ada catatannya. Apakah benar? Tanda tanya tuh. Ada benar. Nah, puji syukur, ya. Puji Tuhan, saudara, kalau di dalam pikiran dan perasaan saudara, itu sampai bisa merasakan yang tadi itu. Di sini kau beri kelegaan. Itu hebat tuh kalau bisa kalau bisa menyadari di pikiran dan di perasaannya loh. Itu artinya apa? Pikiran dan perasaannya itu tuh jiwanya itu udah diubah, udah dibaharui. Makanya Paulus berani berkata, di dalam batinku, batin itu dua. Batiniah itu artinya roh dan jiwa. Batiniah itu lawannya lahiriah. Nah, kita nanti bahas itu ya. Nah, saudara ya. Tapi di lain sisi ada lahiriah yaitu tubuh yang kemudian apa yang diinginkannya? Yang diinginkannya adalah memuaskan hawa nafsunya, ya kan? Memuaskan hawa nafsunya. Lahiriah tubuh ini selalu apa? Selalu ingin untuk memenuhi atau memuaskan keinginannya. Ya, dan keinginan itu adalah apa? Keinginan daging, keinginan, kata Paulus, rupa-rupa keinginan, ya, rupa-rupa keinginan, ya, keinginan mata, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup, gitu ya, dan dikatakan itu apa katanya? Itu bukan berasal dari Bapa, ya, itu tidak berasal dari Bapa. Jadi memang dia berasal dari apa? Lucifer spiritnya Lucifer itu dia menjalar dari Eden ke dalam daging, bazar tuh, ya, dalam daging bazar, ya. Nah, tetapi di sisi lain itu ada batiniah, gitu. Batiniah ini yang terus diubah, dibaharui, ya, untuk menuju kepada keadaannya yang apa? Tak bercacat, tak bercelah di dalam kekudusan dan yang sempurna. Nah, ada beberapa pertanyaan ya saudara yang sesudah dapat. Kita akan bahas nanti ketika menyentuh ya di daerah materi itu. Dan itu penting juga kita lihat bahwa harus ketemu nih ya kunci ya. Tadi pagi ya kita sel group untuk area Bandung itu. Nah, saya sudah bahas gitu. Oh, ada satu kunci yang luar biasa yang kita harus ketemu gitu ya. Mengenai rahasia bagaimana untuk hidup enak dan bebanku pun ringan. Gitu ya. Matius 11 ayat 30 ya. Kuk yang kuberikan itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, pikullah kuk itu. Nah, saudara, pikullah kuk itu. Dan belajarlah daripada aku. Supaya engkau mendapat ketenangan. Ya, ketenangan. Oke. Nah, bicara mengenai ketenangan itu ada di dalam alam jiwa. Jadi jiwa ini memang memainkan peran nih. Nah, menarik ini saudara ya. Jiwa ini memainkan peran. Inilah sebabnya ya, inilah sebabnya kebenaran itu ya
itu harus benar-benar menjadi rhema gitu ya, yaitu firman yang tertulis di dalam jiwa gitu. Karena ketika firman ini tertulis di dalam jiwa, maka yaitu rhema, inilah yang akan membuat orang untuk terus diubah. Ya, kita bahas tadi malam ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Untuk terus diubah serupa dengan gambar Kristus, gambarnya. Gambar Kristus itu kata Tuhan di situ, kurios ya. Gambar Kristus gitu. Kristus yang adalah apa, Saudara? Cahaya Injil ya. Kristus yang adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah. Kan? Jadi kita terus diubah, jiwa kita ini harus terus diubah ya. Untuk apa? Untuk dapat menemukan kemuliaan Kristus, ya. Kemuliaan Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, itu tujuan, itu arah, ya. Makanya jiwa ini sangat penting, ya. Nah, bagaimana supaya jiwa ini dapat diubah, dibaharui? Bagaimana perjalanannya? Kita dikaruniai, nah ya, kita dikaruniai, ya, dikaruniai, Saudara ya. Kita diberi, tidak bisa usaha. Nah, saya dan saudara dikaruniai yang namanya roh, Saudara ya. Jadi ketika kita percaya, maka kita dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah jaminan. Nah, kita akan belajar di situ, tetapi malam hari ini, Saudara, saya ingin menjelaskan bahwa ada hal yang penting yang bagi saya dan saudara tersingkap di zaman perjanjian yang baru ini, yaitu bagaimana kita dapat kembali bersekutu dengan Bapa. Kembali dapat di dalam persekutuan yang intim dan karib dengan Bapa. Karena itulah yang Bapa sungguh-sungguh rindukan ketika umatnya itu, saudara, itu jemaatnya itu, ya kalau kepada saudara, kitab Wahyu itu adalah pewahyuan Allah kepada Yesus Kristus yang kemudian Yohanes Pembaptis ya di dalam roh itu diberikan penglihatan untuk menuliskannya. Nah, Allah berbicara, memberikan wahyu kepada Yesus. Dia katakan, tuliskanlah kepada ketujuh jemaat. 7 jemaat, ya. Jadi berbicara mengenai umat Allah. 7 jemaat yang mewakili jemaat di seluruh peradaban dan di seluruh universe gitu. Ini adalah representasi dari jemaat atau umat. Nah, saudara, di dalam jemaat umat ini, ya, tulisan Yohanes yang lain di dalam Injil Yohanes memakai kata anak. Mereka adalah anak. Jadi di kitab Wahyu disebut dia adalah umat jemaat di mana ada Allahnya. Kemudian di Yohanes dikatakan mereka adalah anak di mana mereka punya Bapa. Nah, ini artinya Bapa dan anak, Allah dan umatnya, Allah dan jemaatnya, itu adalah persekutuan. Persekutuan yang intim dan karib. Dan ini bicara mengenai apa, saudara? Sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau tidak berawal atau mulai dengan apa? Spirit atau roh. Karena Allah, Bapa itu adalah roh adanya. Adalah roh adanya. Dan yang menarik adalah, saudara, yang menarik adalah ketika di Kejadian 2 ayat 7 ya, Allah menghembuskan nefes. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu nefes itu jiwa sebenarnya, saudara. Tapi
Ya. Jadi tidak ada ruah dalam Kejadian 2 ayat 7 itu. Ya. Tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan di situ adalah artinya termasuk roh, ya, termasuk ruah yang dihembuskan. Menarik kata-kata itu karena tidak vulgar dituliskan gitu ya, Saudara. Berbeda dengan di kitab Ayub, ya, di mana kata ruah itu muncul, ya. Ada nyawa, nefes, dan ada nyawa dan ada jiwa. Ada jiwa, nefes, dan ada nyawa, ya. Ada jiwa yang adalah nefes, ya, dan ada nyawa yang adalah nefes, dan ada nafas yang adalah ruah. Nah, itu beda tuh. Di Kejadian 2 ayat 7 itu tidak disebut ruah. Saya jadi bertanya-tanya sesungguhnya gitu ya, Saudara ya. Tetapi yang kita bisa ambil dari situ ya, Saudara ya, yaitu bahwa manusia ya yang di Eden memiliki persekutuan, ya, hubungan yang karib, ya, dengan Allah Bapa. Itu adalah modelnya sebenarnya. Itu adalah modelnya. Dan Allah ingin bawa model ini, ya, sungguh-sungguh, ya, pada akhirnya di langit baru bumi baru, inilah kemuliaan yang sesungguhnya itu, yaitu ketika Allah Bapa, ya, bersama dengan umatnya, atau ketika Allah Bapa bersama dengan anak-anaknya, ya, anak-anaknya ini adalah orang-orang kudusnya, ya. Oke, nah kita sudah belajar kemarin bahwa keadaan itu tidak bisa dicapai dengan perjanjian yang lama, ya, atau perjanjian yang pertama, ya. Ini nggak bisa dicapai dengan perjanjian yang pertama karena bercacat, kan, ya. Dari sini manusia menjadi, Allah katakan bahwa mereka tidak setia, ya, dikatakan mereka tidak setia, ya. Mereka tidak setia. Tidak setia artinya apa, Saudara? Artinya mereka tidak hidup di dalam persahabatan dengan Allah. Dan itulah yang memang benar-benar Tuhan inginkan, Bapa inginkan, Allah mau, yaitu persekutuan yang intim, ya, yaitu keadaan di mana ada persahabatan dengan Allah, persahabatan dengan Bapa. Ini dikatakan, ya, di dalam Ibrani 8 ayat 9 bahwa perjanjian yang pertama ini itu bercacat. Dan ini, Saudara, itu adalah hukum yang tertulis yang kita tahu, ya. Hukum Taurat dikatakan mematikan. Ini adalah pelayanan yang membawa kepada penghukuman, ya. Karena bicara mengenai perintah, ya, ada larangan. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka pasti berujung dengan penghukuman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, keadaan-keadaan ini digambarkan dengan pikiran yang tumpul, masih ada selubung, pikiran yang tertutup, dibutahkan oleh ilah zaman. Saudara, bukan hanya orang yang tidak ketemu dengan Mesias, tidak ketemu dengan Yesus, tapi orang yang lihat, ya, orang yang lihat mujizat, orang yang lihat perbuatan-perbuatan ajaib, ya, orang yang tahu loh mengenai kitab para nabi dan kemudian semua kitab-kitab Musa, Saudara, ya. Mereka juga tetap ada selubung, ya. Ada selubung yang tidak bisa terbuka untuk melihat cahaya Injil. Tidak bisa melihat cahaya Injil. Saudara, saya sudah jelaskan tadi kemarin, ya. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Dia nggak bisa lihat itu. Ya, saya ulang, Saudara, ya. Pemimpin muda yang kaya dan baik itu, dia tidak bisa melihat itu. Matanya tertutup, telinganya tertutup. Dia tidak bisa lihat. Jadi banyak orang di tengah-tengah dunia ini yang mirip dengan pemimpin
muda, yang kaya, yang baik ini. Tapi baik, mata hatinya terselubung. Dia tidak bisa melihat cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus. Artinya tidak dapat diubah, dibaharui untuk masuk dalam persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Dia tidak dapat menikmati atau mencapai yang namanya apa? Kesempurnaan serupa dengan Yesus yang adalah sempurna, di mana Bapaknya adalah Bapa yang sempurna. Tidak bisa menemukan itu. Karena apa? Semua mindset pikirannya ini, saudara, itu adalah hukum tertulis dan didorong oleh kesadaran bahwa aku harus mentaati semua hukum ini supaya dapat apa? Supaya dapat diperkenan. Dan faktanya, realitasnya, tidak mungkin orang sempurna untuk melakukan Taurat itu. Karena Taurat tidak punya daya terhadap daging. Roma 8 ayat 3. Nggak punya daya terhadap daging. Ya. Ini yang saya bilang, saya ulang gitu ya. Karena di sini sebenarnya rahasia itu. Dan rahasia di sini itu baru satu sisi, saudara. Ketika kita lihat di sisi sebelah bawah ini, perjanjian yang pertama, apa yang menjadi kegelapan, apa yang menjadi perbudakan untuk itu? Itu adalah melihat hukum sebagai jalan untuk ketemu Tuhan. Salah kaprah, kan? Bercacat namanya. Kan? Tidak mungkin dapat membangun persahabatan dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Nggak mungkin dicapai dengan hukum-hukum tertulis pada loh-loh batu. Ya. Kenapa Paulus katakan bahwa ini pelayanan yang memimpin kepada kematian, kepada penghukuman? Karena apa? Karena yang melanggar itu pasti dihukum. Kematian artinya tidak dapat terhubung dengan Bapa. Membawa kepada keadaan di mana tetap ada di dalam lingkaran atau suasana jiwanya, ya, suasana jiwanya yang tidak memiliki gairah untuk mencari di mana Bapa itu, saudara. Ya, nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ada di dalam perbudakan ini, ya, masih ada di dalam perbudakan itu. Hanya saudara, Kristus yang dapat menyingkapkan selubung itu. Selubung itu dapat disingkapkan hanya oleh Kristus, ya. Kemarin kita sudah baca itu, ya. Saudara masih ingat di mana ayatnya itu? Kristuslah yang dapat menyingkapkan selubung itu, ya. 2 Korintus, ya. 2 Korintus 3, ya. Kristuslah yang dapat menyingkapkan selubung itu. Sehingga pikiran orang jadi terbuka, tidak lagi tumpul dan tertutup, ya. Terbuka untuk menerima apa, saudara? Perjanjian yang baru. Nah, saudara bisa bayangkan, ini adalah transisi. Dari bawah ke atas, ini adalah transisi. Jadi kita sekarang mengerti bahwa Taurat, perintah, itu tidak berdaya terhadap daging. Tidak bisa membuat orang terhubung dengan Allah. Ini adalah transisi, tapi tidak hanya berhenti di situ. Kita harus melihat bahwa Kristuslah yang menyingkapkan selubung itu sehingga pikiran orang dapat terbuka. Kristuslah yang menjadi perantara masuk ke dalam perjanjian yang baru ini. Dialah yang memerdekakan saya dan saudara, ya. Nah, sehingga perjanjian yang baru ini, saudara, itu adalah apa? Itu adalah hukum roh yang menghidupkan, ya. Yang ditulis katanya apa? Di dalam hati manusia oleh roh Allah yang hidup. Ini adalah pelayanan yang memimpin kepada apa? Pembenaran. Sekali lagi, pembenaran artinya pelanggaran-pelanggaranmu dan ku itu tidak diperhitungkan. Saudara, ya. Artinya apa? Sudah digenapi tuntutannya di dalam Kristus. Karena Kristus diutus oleh Allah di dalam daging, di dalam tubuh, di dalam basar itu. Nah, saudara, ini satu sisi ini, ya. Satu sisi di mana apa artinya? Daging punya solusi, tetapi solusinya belum selesai. Ya, daging tuh punya solusi,
Tetapi solusinya belum selesai. Yang bisa menyelesaikannya siapa? Saya dan saudara. Bagaimana saudara dan saya ini dapat menghidupi, mengerjakan kemerdekaan ini. Menghidupi bagaimana mengerjakannya ini. Ya. Nah, inilah yang akan membawa saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Allah itu. Ya, jauh berbeda dengan perjanjian yang pertama, di mana kemuliaan Allah itu sementara dan menjadi pudar. Ya, karena apa? Tidak ada sumbernya, saudara. Rohnya diperbudak, saudara. Rohnya diperbudak, ya. Rohnya diperbudak. Hanya dengan kemerdekaan di dalam Kristus ini, roh saya dan saudara itu dilepaskan dari perbudakan dan kemudian dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Jadi ini ada transisi masuk ke dalam kerajaannya Kristus, ya, di mana roh saya dan saudara itu dimerdekakan, ya. Di dalam Kristus roh saya dan saudara dilepaskan dari belenggu dari perbudakan itu. Nah, saudara, tetapi bagaimana dengan kehidupan setelah, ya, roh kita itu dimerdekakan? Apakah semua sudah selesai? Firman Tuhan berkata kita itu mencerminkan kemuliaan. Ya, mencerminkan kemuliaan. Belum memiliki kemuliaan Allah yang sesungguhnya itu. Kita hanya mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, ini yang kita akan bahas, bahwa kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ya, dan roh Allah itu, dialah roh kemuliaan itu. Ya, roh Allah itu dia adalah roh kemuliaan itu, ya. Bisa dilihat di 1 Petrus 4 ayat 14. Dialah roh kemuliaan itu. Nah, Roh Kudus ini, saudara, pada akhirnya perhatikan ayat ini, ya. Dialah yang akan membawa saya dan saudara di dalam kemuliaan yang seutuhnya, di dalam roh, jiwa, dan tubuh yang sempurna. 1 Tesalonika 3 ayat 25. Oke? Nah, karena pasti kita ketemu dengan Tuhan dengan sempurna, ya. Artinya kita punya roh, tubuh, dan jiwa dan tubuh. Kita harus memiliki kemuliaan dalam 3 hal ini. Nah, mari kita lihat satu persatu, ya, saudara, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada apa? Kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Jadi kaitannya dengan pada saat kedatangan. Nah, ya, pada saat kedatangan. Nah, saudara, kita ulas sedikit, kan? Kedatangan Kristus Yesus Tuhan. Dia akan datang di atas awan-awan, kan? Datang di atas awan-awan. Dia akan menjemput mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ya. Dia akan menjemput jemaatnya, dia akan menjemput anak-anaknya, dia akan menjemput orang-orang kudusnya. Ya. Nah, gambaran itu, saudara, itu dituliskan di dalam anak manusia itu datang bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan. Kedatangannya itu di dalam kemuliaan. Sehingga apa? Sehingga yang dapat, saudara, ya, yang dapat turut di dalam, ya, mengambil bagian, saudara, di dalam kemuliaan itu, saya ulangi, ya, anak manusia itu datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikatnya, ya. Bahkan dikatakan di Injil Lukas, ya, bahwa Bapa di surga dan malaikatnya itu juga menunjukkan kemuliaannya ketika anak manusia itu datang dalam kemuliaannya. Nah, itu artinya apa, saudara? Hanya orang yang dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya yang dapat dijemput. Saya buat dengan kata yang lainnya.
orang yang dapat diangkat ke awan-awan, menyongsong Yesus Kristus Tuhan di angkasa, itu adalah orang yang dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Nah, itu adalah siapa, saudara? Itu adalah orang-orang yang dikatakan di sini. Yang roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Ya. Nah, mari kita lihat nih ya, kata-kata ini ya. Sempurna itu ya, Yesus yang katakan kan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan Bapa itu adalah di dalam kemuliaannya. Oke. Kesempurnaan Bapa itu adalah ada di dalam kemuliaannya, ya. Kemudian dikatakan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di hadapannya, saudara ya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, di hadapan Yesus tak bercacat. Ya, saudara kalau lihat di sini ada 3 kata kunci ya. Kudus, sempurna, tak bercacat. Ya. Kudus, sempurna, tak bercacat, ya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Bapa itu adalah kudus adanya, ya. Bapa itu sempurna, ya. Bapa itu kesempurnaan dan kekudusan Bapa itu adalah refleksi dari kemuliaannya. Oke? Nah, di sini kita juga belajar satu hal ya, bahwa kemuliaan itu adalah ekspresi dari kasih, ekspresi dari kesempurnaan, ekspresi dari kekudusan. Nah, makanya kita selalu dibawa, ya, kita semua ini selalu dibawa di dalam roh, jiwa, dan tubuh, selalu dibawa kepada keadaan apa? Saudara selalu ketemu apa? Dikuduskan, disempurnakan, ya, selalu dibawa ke dalam keadaan itu. Itulah kemuliaan yang, hakikat kemuliaan yang sesungguhnya. Nah, coba mari kita lihat satu persatu, saudara, ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia terdiri dari 2 unsur utama, yaitu tubuh fisik yang kelihatan dan dapat disentuh, dan tubuh batiniah yang terdiri dari jiwa dan roh. Ini di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ya, berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria, ya, manusia lahiria, tubuh fisik kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada yang menarik di sini, ya. Manusia lahiria atau tubuh fisik yang kelihatan dan dapat disentuh, itu merosot. Artinya enggak mendapat sentuhan. Ya, nggak dapat sentuhan ilahi kan? Ya dia merosot dan kemudian nanti mati kan gitu. Itu bagus ya. Namun manusia batiniah itu adalah jiwa dan roh, itu dibaharui. Nah, kita bisa konfirmasi di Efesus 4 ayat 21-24 ini kan. Coba kita baca ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, ya, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yaitu di dalam perbudakan, ya, dalam perbudakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ya. Jadi manusia lama yang dia maksud di sini adalah roh dan jiwa yang lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, roh dan jiwamu maksudnya itu, ya, dan mengenakan manusia baru, ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Lagi-lagi saudara, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi kepada manusia batiniah ini ada sentuhan, gitu. Ada sentuhan. Di mana manusia batiniah ini akan dibaharui, ya, dibaharui sampai mengenakan manusia baru, yaitu satu keadaan sesuai dengan kehendak Allah. Apa itu tadi? Sempurna, tak bercacat, dan kudus. Ya, ya, sempurna, kudus, tak bercacat keadaannya. Dan itulah refleksi dari kemuliaan. Jadi nanti kita akan turunin itu, saudara ya. Ya, dan kita harus tahu, ketemu gitu ya. Kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus jadi sempurna? Kenapa harus menderita untuk jadi sempurna? Ya, kenapa harus tidak bercacat? Ya, karena itu adalah refleksi untuk kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, saudara, ya, ini hanya dapat terjadi kalau dalam roh manusia itu, ya, itu memiliki yang namanya hidup. Nah, ya, roh manusia itu memiliki hidup, dan hidup ini, ya, saudara, hidup ini itu dari mana, saudara? Dari Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup, gitu. Nah, di dalam Dia ada hidup. Ketika Yesus belum datang, saudara, roh manusia ini mati. Roh itu artinya sumber kendali kekuatan, gitu. Makanya ya, kitab Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Ya, mati katanya. Saudara ya. Jadi roh itu jadi sumber. Ketika saudara dan saya belum percaya kepada Kristus sehingga dimeteraikan Roh Kudus, roh saya dan saudara itu mati. Tetapi ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Ya, Efesus 1 ayat 4 ya. Efesus 1 ayat 13. 1 ayat 13 ya. Ketika saudara percaya, saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini, saudara, itu mengerjakan sesuatu di dalam roh kita, ya. Dia mengerjakan sesuatu sehingga roh saya dan saudara ini dilepaskan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, di mana apa? Kristuslah yang mengendalikan roh saya dan saudara. Roh ini, saudara, ya, tetap saja ya ada di dalam tubuh fisik. Ya, roh yang tadi sudah merdeka ini, ya, tetap ada di dalam tubuh fisik, tubuh yang fana ini yang dapat disentuh, dapat dilihat, ya. Nah, roh dan tubuh, ya, roh dan tubuh di antara mereka itu tercipta tuh jiwa, ya, tercipta tuh jiwa, saudara, ya, di mana jiwa ini memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh, jiwa, dan tubuh memiliki interaksi dengan dunia luar melalui apa? Mata dan telinga. Semua informasi ini akan masuk dari mata dan telinga. Makanya hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan. Nggak ada telingamu ya. Harusnya telinga ya. Menarik ya, harusnya telinga. Ya, harusnya telinga, saudara ya. Harus hati-hati gunakan telinga. Karena apa? Mata dan telinga ini jadi sumber masuk tuh. Ya. Ya, sumber masuk. Masuk ke dalam indera mata dan telinga. Ya, dikonsumsi oleh apa? Oleh pikiran, saudara. Pertama dikonsumsi oleh pikiran. Ya. Sehingga ini penting bahwa apa yang engkau izinkan masuk dalam pikiranmu, waduh. Ya. Apa yang engkau izinkan masuk dalam pikiranmu itu akan apa? Bisa menguasai jiwamu. Dan itu akan nyata dalam apa yang
ya, ketika pikiran dan perasaan ini bersepakat untuk bertindak, itu muncul yang namanya kehendak. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, inilah manusia lahiriah kan, tubuh itu. Dan roh dan jiwa ini manusia batiniah. Ya. Keduanya ini memiliki dinamika di dalam kehidupan seseorang. Ya. Roma 8 ayat 2-4 yang kita sudah bahas. Ya. Ya. Dikatakan rohlah yang memberi hidup. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab, ini perhatiin saudara ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tubuh, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, di dalam tubuh. Ya, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa. Daging selalu dikuasai oleh dosa. Ya. Dikuasai oleh dosa karena dosa. Daging ini dikuasai oleh dosa karena dosa di Eden. Ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, ini yang membuat saya dan saudara itu tidak diperhitungkan pelanggarannya. Karena hukuman dosa di dalam daging itu telah dijatuhkan ya oleh Allah kepada Kristus, ya, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi. Supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi, ya. Di dalam kita yang hidup menurut roh. Kata-kata ini penting, saudara. Yang hidup menurut roh, tidak menurut daging. Nah, jadi saudara, di dalam tubuh ini itu tidak berdaya terhadap perintah, tidak berdaya ya terhadap hukum, nggak berdaya. Jadi caranya adalah harus hidup menurut roh yang harus ya, roh manusia yang dididik, digiring, ya, dituntun oleh Roh Kudus, ini yang harus apa? Ini yang harus memiliki kendali, ya, supaya apa? Supaya jiwa ini, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, ini bertindak menurut roh dan tidak menurut daging. Ya, jadi sebelum ada Kristus, ya, yang diutus oleh Allah, maka jiwa orang ini, ya, sekalipun rohnya ada, tetap mengikuti apa keinginan dagingnya. Sekarang, ketika roh saya dan saudara tidak terbelenggu lagi, artinya apa? Ada roh Kristus yang menuntun, memimpin, menggiring saudara kepada kebenaran, maka jiwa ini mempunyai apa, saudara? Mempunyai pilihan untuk hidup menurut roh. Apakah punya kemungkinan tetap hidup menurut daging? Tetap ada, saudara. Kalau sebelumnya, gimana? Sebelumnya malah tidak punya pilihan. Sebelumnya hanya hidup menurut daging. Karena apa? Karena roh yang suka hukum tidak berdaya oleh daging. Gak punya kekuatan. Hanya ketika roh ini dilepaskan dari perbudakan, maka dia sekarang memiliki apa? Kendali. Ya. Nah, tetapi saudara, jiwa saya dan saudara, pikiran dan perasaan dan kehendak ini yang memilih. Nah, ya. Nah, ini akibat, saudara, ya. Nah, kita selesai di sini, ya, roh dan jiwa. Akibat dari ini, saudara, ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sehingga di sini kelihatan, saudara. Dan jika di roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, ya, dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi 1 Tesalonika
5 ayat 23 tadi, supaya engkau di dalam roh, jiwa dan tubuhmu, tubuh ikut, saudara. Karena apa? Di sini udah disebutkan bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu, dia akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Dengan tubuh yang baru, pasti tubuh yang baru. Ya, tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Tidak ada proses untuk itu. Ya, diganti ya oleh Allah sendiri, ya. Diganti dengan tubuh yang baru, ya. Oke. Nah, kita lanjut ya, Saudara. Jadi tubuh selesai masalahnya, ya. Bahwa setelah Allah menjatuhkan hukuman di dalam daging, ya, kan daging harusnya tadi apa? Daging harusnya, atau daging ini harusnya apa? Harusnya binasa. Tubuh ini harusnya tubuh maut, tapi sudah dijatuhkan hukuman dalam daging, ya. Dan roh yang membangkitkan Kristus itu akan membangkitkan tubuh ini, ya, sehingga tubuh ini dapat satu hari nanti itu, ya, dibangkitkan dari kematian kalau sudah mati, diganti tubuh yang baru, atau diubah dalam sekejap, ya, diubah dalam sekejap, ya, kalau belum mati, diubah dalam sekejap menggunakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, saudara ya, nah, saudara kalau lihat ini ya, demikianlah aku dapati hukum ini. Nah, saudara, ini kan sudah kita udah, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, nah sekarang, di dalam batinku, tadi batin yang mana, saudara? Ini ya, manusia batinnya ya, roh dan jiwa. Ya, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Kenapa bisa suka, saudara? Nah ini kenapa sampai bisa suka hukum Allah? Batinnya itu. Karena telah dimerdekakan. Pertama, karena telah dimerdekakan. Ya, rohnya dimerdekakan oleh kematian Kristus. Sehingga apa? Ketika orang itu percaya, maka dia dimeterai Roh Kudus. Roh Kudus memimpin rohnya itu. Dia suka akan hukum Allah. Dia haus akan kebenaran itu. Ya, manusia batinianya ini. Dan saudara bisa tahu kan? Nah, ini ya. Dia kan masuk lewat pikiran. Ya. Dia lewat masuk pikiran kan? Jadi firman masuk lewat pikiran. Firman menjadi rema, yaitu apa? Firman masuk ke dalam jiwa, ya, masuk ke dalam jiwa. Di dalam ketika firman ini masuk di dalam jiwa menjadi rema, saudara ya, maka Roh Kudus dapat mengingatkan saya dan saudara mengenai firman itu. Karena ada di dalam pikiran. Jadi ketika jiwa sepakat dengan perasaan bertindak, saudara, tindakannya apa? Tindakannya mau apa? Roh yang tadi ini sudah dipimpin, digiring oleh Roh Kudus, saudara ya, itu mengingatkan saya dan saudara mengenai firman yang didengar. Ya, firman yang didengar, firman yang didengar, saudara, firman yang didengar. Nah, ketika roh ini, saudara, yang mengingatkan saudara mengenai firman yang didengar, saudara bertindak sehingga kehendak yang dikerjakan yang nyata dalam perbuatan itu menjadi apa? Itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Allah, yang menyukakan Allah. Nah, saudara bisa bayangkan di sini. Ketika firman tadi, ya, ketika firman tadi masuk, dan Roh Kudus mengingatkan untuk menjadi tindakan, menjadi tindakan untuk nyata dalam perbuatan,
itulah keadaan di mana firman ini tuh menjadi rema. Firman ini menjadi ditulis dalam loh hati. Oleh apa? Dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 3. Roh Allah yang hidup. Menuliskannya di dalam hati manusia. Jadi rema. Jadi berulang-ulang. Nah, ketika Roh Kudus ketika kita hidup menurut Roh, gitu ya. Nah, saudara bisa bayangkan, ketika kita hidup menurut Roh, artinya Roh selalu mengingatkan saudara mengenai firman yang ada di pikiran. Hidup menurut Roh, peripateo menurut Roh, artinya terbiasa berperilaku dengan cara hidup menurut Roh, maka menjadi karakter. Dia menjadi apa? Menjadi habits, menjadi kebiasaan. Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, saudara bisa lihat bagaimana Roh ya itu bekerja ya dengan kehendak bebasnya manusia melalui firman yang masuk dalam pikiran yang terus-menerus. Kemudian dia menjadi karakter dan menjadi akhirnya kebiasaan, saudara ya, menjadi kebiasaan. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa memiliki pikiran seperti Kristus atau memiliki apa? Karakter seperti Kristus akhirnya. Nah, ya, Roh Kudus yang akan menuntut orang yang tidak punya, saudara ya, yang tidak punya roh ya, yang kemudian roh yang kemudian mengendalikan saudara ya, kehendaknya ini tidak akan pernah memiliki karakter karena firman itu tersimpan di pikiran. Ini menarik juga di sini ya. Firman itu tersimpan di pikiran, dan kalau firman itu tersimpan di pikiran, saya dibawa ke sini ya saudara. Itu bisa menjadi firman yang tertulis seperti di loh batu itu. Jadi hanya ada di pikiran, ya. Hanya untuk diperdebatkan, hanya untuk dicari, dan kemudian diketahui untuk menjadi pengetahuan yang memuaskan apa saudara? Memuaskan dirinya gitu. Berbeda dengan kalau firman di dalam sini itu saudara, kemudian ada Roh Kudus, tadi nggak ada Roh Kudusnya ya. Ada Roh Kudus yang menuntun, mengingatkan ya mengenai firman ini, sehingga apa saudara? Ini yang menjadi tindakan, ini yang menjadi kehendak yang bukan memuaskan dirinya, tapi memuaskan kehendaknya Allah. Wah, harus saudara tangkap baik-baik itu ya. Tidak mudah itu ya, tidak mudah. Tapi itulah keadaan di mana kita mengalami yang namanya konflik di dalam apa? Di dalam jiwa dan di dalam batin kita. Di dalam batin kita itu roh dan jiwa kita. Nah, saya lanjut ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Kita suka, benar? Saudara suka loh. Ada teman-teman di sini yang saya tahu bahwa kalau ikut Zoom itu dia sering bilang senang gitu, senang sampai bahasa-bahasanya itu hampir seperti asing gitu ya. Senang seperti ada Roh Kudus gitu, Roh Kudus ada gitu. Dia ungkapannya begitu, ya, gitu. Hati tenang gitu ya. Saya ingat zaman-zaman di mana pandemi ini begitu, ini saudara ya, begitu kuat gitu ya. Saya kental sekali sering mendengar, ikut mendengar firman, puji-pujian setiap malam di sini itu jadi dapat kekuatan gitu, penghiburan gitu ya. Saya ingat tuh Pak Dhani bilang, ya nggak ada yang laku gitu ya, tapi ya di sini kau beri kelegaan di rumahmu Tuhan. Jadi tadi Bu Nur bilang di rumah Bapa.
Betul sekali, itu adalah ultimate, itulah tujuan akhir. Tapi di sini ada Bapa juga, ya. Di sini juga Dia tinggal nih di hati kita, kan? Gitu. Jadi benar kalau Pak Daniel bilang, iya saya dapat kelegaan gitu ya, tenang gitu ya, walaupun ada jualan gitu. Nah, itulah keadaan batin yang rohnya mengingatkan akan firman gitu. Ya, dia bisa menikmati keadaan itu. Ya. Jadi kita bisa sepakat nih di sini bahwa betul di dalam batinku itu aku suka hukum Allah. Karena di dalamnya aku menemukan ketenangan dan kelegaan. Ya kan? Aku ketemu gitu. Kalau kita sangat khawatir gitu ya, kita khawatir, kita ingat firman Tuhan berkata, aku tidak sekali-kali membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Gitu kan? Ya, jangan khawatir gitu katanya ya. Aku ini Immanuel, ya, Allah beserta engkau, ya. Ketika firman berkata, ya, burung gagak ya, yang tidak menabur menuai, tetap yang tidak menyimpan dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Bapamu di surga, ya. Bagaimana engkau tidak lebih berharga dari Dia, kan? Bunga bakung katanya ya, yang tidak, ya, yang didandani lebih indah dari keindahan Salomo. Dia bilang dipelihara oleh Bapa di surga. Bahkan rumput katanya, rumput yang besok ya dimasukkan ke dalam api. Ya. Dipelihara oleh Bapamu, apalagi engkau. Firman ketika kita dengar apa? Batin kita ini kita suka, kita bersuka. Itu yang Paulus gambarkan di sini. Batinku, rohku, ya. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa ini ketika Paulus itu belum bertobat, enggak, ini jelas di dalam batinku aku suka hukum Allah, gitu ya. Nah, tetapi ya ini di dalam batin, ini saudara, di dalam batin. Tetapi sebentar ya saudara ya, harusnya kita ambil yang ini nih ya, bentar ya. Saudara masih bisa mengikuti ya? Amin. 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 Iya, amin dong. Amin. Amin. Oke. Ya, nah ini nih ini ya, kan lebih bagus ini nih. Nah, jadi di dalam batinku, manusia batinia ini ya, dia suka hukum Allah, kita suka. Ya. Ya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ini manusia lahiriah ini. Ya. Aku melihat hukum lain. Tuh, ya. Ini hukum lain ini saudara-saudara sudah tahu persis nih hukum lain ini apa ya? Saya perlu cuplik itu karena saya tidak mau saya sebenarnya memang apa ya saudara ya? Saya diutus ya. Saya maksudnya saya itu diminta saudara ya untuk benar-benar nih kasih ingat kita mengenai situasi ini ya, nih ya. Ini nih, ya. Oke. Oke. Nah, saudara ya. Tuh, ini keadaannya. Hukum lain itu ini. Tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku, di dalam tubuhku ini, rupa-rupa keinginan. Ya. Rupa-rupa keinginan, ya. Sebab di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, itu hukum itu saudara ya. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi itu adalah keadaan di dalam tubuh, ya. Saya tambahin satu lagi ya. 8 ayat 3. Ya. Ini harusnya ayatnya ini nih. 3 ayat nih. Roma 7 ayat 8, 7 ayat 11, 8 ayat 3. Ya. Hukum lain itu apa sih itu? Hukum lain di dalam tubuh, ya. Saudara nih ya.
dosa mendapat kesempatan membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Saudara bisa refleksi diri itu, ya. Perintah itu mendapat, ya, ini ya. Dosa mendapat kesempatan menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi hukum, perintah, ya, tidak berdaya oleh daging. Saudara ya. Jadi ada hukum lain nih, ya. Ada hukum lain, ya, di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yaitu kodrat dosa itu yang terus mengambil kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan yang menipu dan akhirnya membunuh. Ya. Aku melihat hukum-hukum lain, katanya, ya. Nah, saudara, apa yang dia kerjakan hukum lain ini? Nah, ini yang penting saudara dan saudara tangkap. Yang berjuang melawan hukum akal budi. Nah, dia ke sini nih. Ya. Tubuh ini memang langsung ke sini kan. Jadi hukum lain di dalam anggota tubuh ini dia berjuang melawan akal budi. Pikiran menjadi sasarannya dia. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saudara tahu ya. Ya. Jadi membuat dia, ya, ini hukum lain yang tadi bekerja begitu ya, membangkitkan rupa-rupa keinginan, itu berjuang melawan apa yang ada di dalam pikirannya, yang membuat dia ditawan dalam hukum dosa itu. Makanya ayat 24 dikatakan, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Ada roh Allah yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Hukum roh yang menghidupkan ini, ya, kita sudah tahu itu bagaimana roh ini menggiring, roh ini menuntun, ya, mengasuh, ya, mendidik supaya dia supaya terbiasa dengan Roh Kudus, sehingga roh ini punya apa, saudara? Sekarang punya kekuatan atau punya kendali, punya influencing power, punya daya pengaruh nih, saudara, terhadap jiwa. Bagaimana mungkin itu bisa terlaksana? Caranya cuma satu kan? Roh Allah tadi, ingat ya. Roh Allah tadi itu kan roh kebenaran. Artinya pasti bekerja berdasarkan kebenaran, yaitu firman Allah. Firman Allah masuk ke pikiran. Oke? Firman Allah masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kita harus banyak baca Alkitab. Harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Harus banyak kemudian merenungkannya siang dan malam begitu. Ya, karena ketika kita renungkan maka dia itu semakin kaya di dalam batin kita. Ya, semakin kaya dalam batin kita. Bukan hanya dalam jiwa, tapi sampai bisa dirasa. Bukan hanya di dalam pikiran, tapi sampai bisa dirasa di dalam jiwa. Dan bukan hanya itu. Roh Kudus yang memang itu adalah naturnya untuk bekerja di situ, tatanannya bekerja di situ, maka dia mengingatkan kita terus mengenai apa? Apa yang kita pernah baca dan pernah dengar. Satu, itu mungkin tidak langsung membuat kita bertindak loh. Nah, ya. Kalau Roh Kudus mengingatkan apa yang kita baca dan kita dengar, belum tentu langsung membuat kita bertindak. Dan tindakan kita itu kehendak kita yang kemudian bisa menyenangkan Allah, belum tentu. Kenapa? Karena belum menjadi kebiasaan, belum menjadi habit gitu. Belum apalagi menjadi karakter. Tapi saudara, kalau saudara renungkan, ya, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, itu maksudnya gini, ketika aku khawatir, ya, aku ingat firman itu. Dan aku renungkan firman itu kan ketika aku khawatir.
Di dalam setiap kekhawatiran, ya, aku panggil setiap firman yang telah ku dengar, telah ku baca gitu. Ya. Dan itu menjadi apa? Bisa menjadi kebiasaan. Ya, bisa menjadi kekuatan. Itu kekuatan ini yang saya maksud saudara, itu adalah kendali itu, kendali itu. Sehingga kehendak saya dan saudara, kehendak bebas itu benar-benar sudah semakin seiring dengan apa yang Roh Kudus itu inginkan. Gitu ya. Karena dia sudah menuntun roh saya dan saudara semakin apa? Jadi pertumbuhan roh saya. Makanya ada pembaharuan roh dan pikiran di Efesus 4 ayat 23 itu ya. Supaya engkau jadi gini. Sehingga saudara akhirnya menjadi manusia yang baru itu. Yang dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ini sebenarnya berjalan bersamaan ini. Jadi menarik nih ya saudara, materi Pak Anton ya, mengenai segala sesuatu di dalam jiwa yang naturnya itu adalah iman, saudara ya. Jadi pertumbuhan orang dalam jiwa itu namanya itu perjalanan atau pertandingan atau perlombaan iman. Ya, nah berjalan bersamaan dengan roh yang kemudian roh manusia yang kemudian dituntun, digiring, ya katanya agu, ya digiring oleh Roh Kudus, ya digiring ini saudara dididik, diajar, disesah loh saudara, ya dengan firman itu tuh, dengan firman, dengan kebenaran. Inilah yang kemudian memimpin orang untuk dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ini berjalan bersamaan, nggak mungkin salah satunya, gitu ya. Sehingga dia menanggalkan manusia lama. Manusia lama maksudnya apa? Yang dikendalikan oleh apa? Hukum lain di dalam tubuh, di dalam anggota-anggota tubuh, gitu. Tetapi yang sekarang apa? Yang sekarang menjadi manusia baru, gitu, manusia baru, ya. Yang dikatakan tadi apa? Yang hidup di dalam kebenaran. Wah, keren itu. Diperbarui, ya coba kita lihat kembali ya. Kita sudah bahas tadi ayat itu, tapi saya menemukan sesuatu di sini. Diperbaharui di dalam. Nah, ini saudara ya. Tadi kita sudah bahas, tapi ini. Oke. Ya, this one ya. Nih, saudara, seperti ini ya. Nih ya, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran. Ya. Jadi saudara bisa nyampe kebenaran yang masuk ke dalam pikiran, kebenaran yang juga oleh Roh Kudus diingatkan, ya. Diingatkan kepada saudara yang ada tertulis dalam pikiran, sehingga menuntun roh manusia ini dibaharui, ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, mengenakan manusia baru, saudara, ya. Oke. Nah, kita sampai di sini ya. Nah ya, inilah yang kemudian ya, inilah yang kemudian saya katakan tadi bahwa manusia batiniah kita itu sekarang ya memiliki keadaan yang baru, menjadi manusia baru ya dengan proses itu. Nah, menarik, keadaan ini kan saudara akan terus mengikuti di seri Roh yang Menghidupkan ya. Kemudian Pak Anton akan membahas nih elemen ini nih di sini ya. Saya sudah jelaskan tadi mengenai tubuh ya. Tubuh saya dan saudara itu caranya cuma satu, dia akan semakin merosot. Tapi tubuh ini Allah sudah diutus, Allah sudah mengutus Yesus di dalam daging, ya, di dalam daging, ya, yang serupa dengan dosa, ya, di dalam, ya, oleh dosa, ya, dan ia apa katanya menjatuhkan hukuman, ya, yaitu tuntutan hukum Taurat itu di dalam daging itu, sehingga digenapilah itu. Makanya saudara, dengan adanya Roh Kudus ya yang menghidupkan ya roh manusia ini, itu saya dan saudara dituntun kepada pembenaran
Yaitu apa? Pelanggaran-pelanggaranmu tidak lagi diperhitungkan. Yang ada dalam tubuh ini. Ya, tubuh ini satu hari nanti dia akan tubuh maut, kata Paulus. Ini akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, ya. Tubuhmu yang fana oleh Roh Kristus akan dibangkitkan. Tubuh maut itu jadi tubuh kemuliaan, ya, satu hari nanti. Kuncinya sudah ada kalau untuk tubuh kan, nanti jadi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tetapi kemuliaan untuk manusia batinnya, saya dan saudara, itu harus saya dan saudara tunjukkan, ya, kerjakan melalui pembaharuan roh dan pikiran. Nah, sampai di sini kita dulu ya. Kita akan lanjutkan di kesempatan lain, dan kita bisa bahas beberapa pertanyaan ya, saudara ya, yang sudah disampaikan. Tapi saya nggak bisa baca satu-satu. Mungkin teman-teman yang bertanya bisa disampaikan ulang di sini pertanyaannya. Silakan. Kita ada 10 menit lah ya. Cukup. Mulai dari siapa yang punya pertanyaan mau pertama, silakan. Ada Onsi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama dari saya, apakah hanya dengan menderita bersama Kristus kita dapat dipermuliakan? Oke, kita satu-satu ya. Apakah hanya dengan menderita bersama Kristus kita dapat dipermuliakan? Nah, Onsi bisa jawab nggak? Oh, loh, enggak. Kan udah dijelaskan kan? Kemuliaan yang dimaksud di sini itu adalah apa? Adalah apa? Tahu sekarang kemuliaan apa? Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya kan? Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, yang dimaksud kemuliaan di sini itu adalah kemuliaan bersama dengan Kristus, ya kan? Yang dimaksud kemuliaan di sini adalah apa? Saudara dan saya turut dalam kemuliaan Kristus atau dipermuliakan bersama dengan Kristus. Kenapa bisa? Karena Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi apakah hanya menderita bersama Kristus kita dapat menerima kemuliaan Kristus, kan gitu? Atau dipermuliakan bersama Kristus? Kalau enggak iya dong. Iya kan? Enggak bisa yang lain ya. Gitu, hanya menderita bersama Kristus. Ya, supaya kita dapat dipermuliakan. Karena yang dimaksud dipermuliakannya dipermuliakan bersama dengan Kristus. Oke, itu kalau elemen mengenai apakah hanya menderita bersama Kristus. Kalau saya menderita dengan orang tua saya, apakah dapat dipermuliakan? Gitu kali ya pertanyaannya. Enggak, karena itu kemuliaannya orang tua kamu. Ya kan? Di sini yang dimaksud kemuliaan Kristus. Jadi harus dipermuliakan, dipermuliakan yang bersama dengan Kristus. Artinya apa? Menderita bersama dengan Kristus. Nah, mungkin pertanyaan yang lain yang kemungkinan arti yang lain adalah apakah hanya menderita supaya dapat menerima kemuliaan? Mungkin gitu ya. Ya, sayangnya memang itu jalannya. Ya, tidak ada cara lain gitu. Ya, memang hanya menderita. Ya, oke, coba kita lihat ayatnya nih ya. Ini ya. Ini. Oke, nih ya. Onzi ya, Roma 8 ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika, jadi ada kata jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini ada catatan Lukas 24 menarik. Kemuliaan Kristus itu, ya, kalau dibilang Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, bagaimana di Kristus menjadi mulia? Nah, ini saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
Dibilang orang bodoh lah saudara ya, bukan saya. Betapa lambannya hatimu, wah saudara, ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Ini kata-kata yang menyerang sekali gitu ya. Ya, artinya, come on, bangunlah gitu ya. Yang telah dikatakan para nabi, ini nih, bukankah Mesias harus menderita, nih on sini. Bukankah Yesus Kristus harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Jadi, Yesus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Kalau kita mau dipermuliakan bersama dengan Yesus, memang harus menderita bersama dengan Yesus. Oke. Sudah ya, Ansi? Pertanyaan berikut. Menderita secara duniawi bukan penderitaan yang membawa kepada kemuliaan. Lalu penderitaan seperti apa yang membawa kita kepada kemuliaan? Oke. Ada teman-teman yang bisa jawab? Oke. Ya gimana? Oh, kenapa nggak jawab aja di satu kos, toh? Oke, nggak apa-apa biar kita dengar. Rupanya Onsi bisa nanya ke tetangga harusnya. Oke, silakan. Ini pernah lo ditanyain di grup nih, teman-teman ingat nggak? Pernah ditanyain di grup ini, ya, ditanyakan oleh seseorang, karena di situ dikasih tuh menderita, ya, menderita untuk Kristus ya. Nggak tahu deh, saya lupa deh. Tapi kemudian dijawab, ada yang jawab apa yang dimaksud menderita di situ. Persis hari di mana saya bawain itu, cuman sayang belum ada yang bisa jawab dengan benar di situ dan mungkin nggak ada yang berani jawab. Nah, sekarang kita dengar nih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kausi tentang menderita mengikut Kristus. Artinya kalau kita sampai tidak menuruti keinginan daging, melainkan menuruti keinginan roh, itulah yang dimaksudkan. Terima kasih. Wah, kamu catat ya. Grace juga catat. Iya, saudara kalau lihat Roma pasal 8 ayat 17 yang akhirnya itu dikatakan jika kita menderita, itu kan sebenarnya bahasan dari Roma pasal 7 dan kemudian nyambung solusinya di bagian awal Roma pasal 8. Itu semua bicara mengenai apa? Hidup menurut. Kata hidup itu nggak boleh lupa ya. Karena nggak boleh menurut roh. Hidup menurut roh. Hidup itu adalah satu proses peripateo. Tidak otomatis sekali terjadi itu enggak. Gitu. Ya, hidup menurut, ya. Kemudian apa? Yang menderita itu kalau apa? Kita hidup menurut roh dan tidak hidup menurut daging. Gitu. Itulah menderita yang dimaksud. Yaitu ketika apa? Kata kuncinya di situ, Saudara. Menyangkal, ya. Menyangkal diri kita gitu. Tidak melakukan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu kita, kan? Kita jadi menderita itu. Gitu ya. Itulah yang dimaksud menderita bersama Kristus. Yang dimaksud nih lebih dalam lagi, Saudara. Hidup tidak serupa dengan dunia ini. Itulah menderita. Kalau saudara bilang bahwa hidup sederhana, ya dan iya juga loh. Tapi jangan sampai sederhana tapi tidak bertanggung jawab sederhana karena tidak punya, itu beda loh. Ya. Beda sekali itu. Gitu. Tapi sederhana karena memilih untuk tidak serupa dengan dunia. Artinya tidak mau gaya fashionnya itu hidup seperti orang dunia. Artinya tidak mau mengikuti keinginan dunia karena itu tidak berasal dari Bapa, itu menderita gitu. Ya. Itu menderita gitu. Misalnya gini, sudah saya kasih contoh nih. Teman-teman dia ya, mahasiswa nih ya. Waduh, lihat iklan steak house gitu ya, steak house, makan steak gitu. Wah, dijelasin wagyu ya, prime steak gitu ya. Dibolak-balik ya.
walaupun video tapi kok kayak harumnya nyampe di hidung gitu ya. Terus muncul keinginan gitu ya, ingin makan gitu ya. Saudara bayangkan kalau punya uang nih dan tahu kan harganya kan lebih mahal kan dibanding relatif terhadap kita beli apa? Ayam gitu kan pasti relatif. Nah, kalau sampai memuaskan itu tidak menderita, ngikutin keinginan. Tapi kalau sampai Pak Tadus misalnya hari ini ulang tahun, bawa saudara ke steak house karena memang ada berkat. Ya itu bukan. Itu bukan itu ikutlah ya. Bergembira bersama dengan yang bergembira kan gitu ya. Ya kan itu ini. Tapi tadi itu loh, gejolak di dalam batin. Nah, ini kata kita sekarang kita muncul ya, manusia batinia, itu artinya roh dan jiwa. Gejolak dalam roh dan jiwa itu muncul. Sampai kita memalingkan sedikit pikiran kita ke hukum lain yang di dalam anggota tubuh. Gitu. Apalagi nih, apalagi ada banyak orang yang begini. Sebenarnya dia nggak suka tuh steak. Cuman dia pingin dilihat keluar dari steak house gitu. Dari tempat makan steak. Dan saudara, sebelum dia makan steak itu, dia makan cuman sepotong. Cuman yang penting sudah difoto steak itu. Ya, itu saudara bisa bayangkan ya. Itulah kira-kira. Itu saudara dan saya termasuk saya, itu tidak menderita. Tapi kalau saudara menahan itu saudara bisa rasakan kok bahwa saya tidak ikut dunia. Ya, kalau nyanyi lagu itu kan, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu nyanyinya sambil nangis-nangis itu, nangis Bombay. Karena banyak sekali yang sudah saudara tahan gitu. Ya, misalnya kalau teman-teman yang sudah berumah tangga nih gitu ya, atap bocor di belakang, tikus yang sudah sering masuk rumah gitu ya, mungkin dapur yang sudah, tapi saudara tahan gitu ya. Waktu nyanyi lagu tidak tuh, itu pasti nggak tahu ya maknanya. Menurut saya sih ya, mungkin saya doang kali ya, itu dalam banget gitu ya, bisa dalam sekali. Hidup ini relatif saudara ya, relatif sekali ya. Kalau bilang tidak cukup, ada orang yang lebih tidak cukup. Kalau dibilang relatif sekali. Jadi ukurannya itu di dalam manusia batinia, seberapa banyak yang kita ingini, yang kita sangkal. Karena nggak mungkin kita di sini ya, kita semua di sini pasti nggak ada yang punya keinginan punya jet pribadi lah. Mimpi aku nggak kepikiran aja enggak. Karena jauh gitu loh, jauh banget. Punya pulau sendiri ada gitu? Enggak, jauh banget. Paling pinginnya kan punya rumah sendiri atau punya rumah 2 tingkat. Itulah, itu kan wajar gitu. Maksudnya dekatlah sama kita. Itu yang saya bilang relatif. Nah, maksud saya saudara, orang yang punya keadaan di mana memimpikan jet pribadi, tapi kemudian bilang, enggak, tahanlah. Dia menderita itu. Jangan teman-teman bilang dia tidak menderita. Dia juga menderita. Jadi suasana batiniahnya dibandingkan dengan fasilitas keadaan yang ada di tubuhnya. Gitu. Oke? Nah ya, wah bisa panjang. Harusnya kita tanya jawab aja dari tadi kalau gitu. Saya pernah diajakin teman, kemana Grace? Ya, untuk melepaskan stres. Wah, ini Bu Nur yang bisa jawab nih. Melepaskan stres. Katanya setelah UAS pergi makan-makan dan menyanyi. Menyanyi di gereja kali. Tapi entah kenapa mulut saya malah bilang nggak mau. Malah bilang mau pulang aja. Ya, itu sudah menderita itu Grace. Apalagi kalau Grace tahu menyanyi di mana. Pasti bukan di inilah ya, bukan latihan di gereja ya. Keren Grace kata Bu. Ya, iya betul itu. Itu menderita itu. Kalau Grace ulang-ulang terus itu, tahu nggak Grace? Itu yang dibilang diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu harusnya ada diagram kita itu. Bagaimana orang menderita, terus perubahan sesuai dengan gambarnya,
Terus kemuliaan yang semakin besar itu harusnya ada gambarnya. Dari mencerminkan kemuliaan sampai kemuliaan yang semakin besar sampai serupa dengan Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Tetapi yang menarik lagi, ada Injil, ada cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus, yang adalah kebenaran. Wah, luar biasa tuh saudara, kalau sambung-sambung itu tersambung di dalam tuh manusia batinnya. Ya, cahaya Injil itu adalah kebenaran. Yang katanya apa saudara? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Entah siapa yang bisa buat ini semua itu satu ini. Saya yakin tidak ada. Kecuali saya dan saudara masing-masing kita membuatnya di dalam gambarannya di dalam manusia batinnya kita masing-masing. Dan yakinlah ya, tiada yang mustahil bagi dia. Ya, itu pasti bisa digambarkan di dalam diri kita oleh Roh Allah yang hidup. Ya, sehingga kita bisa punya pengharapan. Wah, saudara, saya suka ayat Roma 5 ayat 2 itu. Ya, kita baca ya. Wah, kita baca. Ini pertanyaan yang lainnya nanti ini ya, next-nya. Tapi kita baca ini ayat terakhir ya. Roma 5 ayat 2, saudara ya. Saudara yang punya Alkitab, silakan. Kayaknya kemarin sudah pernah ada di sini. Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oke. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nih saudara ya. Kalau saya nyambungin sama ayat 3 sebenarnya lebih nyambung lagi. Sampai 5 deh, sampai 5 ya. Ini kalau pertanyaannya Onsi tadi supaya kita dapat, ini bagus nih pertanyaan tadi itu membawa kita kepada satu frame ya, landscape. Ini saudara lihat ya. Oleh dia Kristus ya kita beroleh jalan masuk ya oleh iman. Ini dikaruniakan ya. Untuk apa? Bisa dapat kasih karunia nih. Ya, bisa menerima kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan untuk menerima kemuliaan. Jadi memang tujuan akhir kita dari kasih karunia itu pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu cahaya kemuliaan Allah itu ada di dalam Kristus. Sehingga harus dipermuliakan bersama dengan Kristus. Nah, saudara, tadi penderitaan ngomongnya kan. Nah, coba kita bayang. Kita bermegah dalam pengharapan ini diurai di 3-5. Bermegah dalam kesengsaraan kita. Dan kita harus bertekun di dalam kesengsaraan itu. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Nah, ini saudara ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itulah yang menimbulkan pengharapan. Ya. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita akan menerima kemuliaan Allah. Ini saudara ingat-ingat ini. Sebenarnya dari ayat 1 sampai 5. Wah, itu. Tapi dengan kemana-mana kita jelaskan. Saat baca rangkuman Roma 1, Roma 5 ayat 1 sampai 5 itu bahannya saya sama bahannya Pak Anton tuh. Saudara bisa cerita sampai 5 hari. Gitu. Betul ya? Ya, oke. We have to close anyway kan, tapi kita bisa nyambung Kamis kan. Ya, ini pertanyaan saudara, ini baru 5%. Jadi pertanyaan ini sebenarnya udah masuk. Tapi akhirnya mungkin nanti hari Kamis kita langsung masuk pertanyaannya. Saya tidak kebayang, saya baru tahu bahwa kalau saya yang jawab pertanyaan itu beginilah ceritanya ya. Saya tuh exciting gitu. Saya benar-benar nggak tahu ya. Saya tuh exciting tuh apa ya? Saya itu tanpa dapat menggambarkan ya sukacita saya gitu ya mengenai kekayaan firman itu loh. Enggak gitu. Apalagi sebenarnya hari ini itu ya kita kan ya ada yang ulang tahun ya. Happy birthday to you. Happy birthday to ya. you. Aduh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday